Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih. Saya dari kelas manajemen reguler D dengan NIM 3402190101. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Yang pertama, menurut Ani Sailendra, yaitu memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Yang kedua, menurut Laksmi, standar operasional prosedur atau SOP yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga yaitu menurut Arnani, serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Yang keempat, menurut Arini Seomohadiwijojo, dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Dan sekarang, saya akan menjawab pertanyaan yang B, yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Nah, di sini ada menurut Permenpan, yaitu manfaatnya yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Yang kesepuluh, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Dan sekarang untuk fungsi SOP yaitu menurut Indah Puji, yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Sekarang, yaitu tujuan SOP. Menurut Arnani, yang pertama yaitu agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, yaitu melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Yang ketujuh, menghindari kesalahan
keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. Yang kesembilan, sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Yang kesepuluh, untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah difahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Yang ke-11, memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Sekarang, untuk yang C, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang pada flowchart yang sesuai. Nah, di sini saya sudah membuat 5 buah SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang menggunakan lambang-lambang flowchart. Bisa kalian lihat di sini, yang pertama yaitu flowchart PT Warna Tekstil Jaya, yaitu bagian order kain. Bisa dilihat di sini data order atau permintaan konsumennya, ataupun cek stok inventory kain. Dan di sini juga mencatat kain yang akan diorder. Yang keempat, supplier mengecek stok ke gudang. Dan di sini juga kain di supplier ada, kemudian dilakukan pembayaran. Ini yang pertama. Dan ini untuk yang kedua yaitu bagian prak potong. Bisa kalian lihat juga di sini. Di sini menggunakan lambang-lambang pada flowchart ya. Dan ini untuk yang ketiga yaitu di bagian order warna. Yang keempat ini di bagian pemotongan kain. Dan yang kelima di sini bagian packagingnya. Mohon maaf bila di sini gambarnya kurang rapi dan sangat berantakan. Dikarenakan pada pembuatan gambar ini ada kesalahan pada awalnya. Langsung saja ke bagian D. Di sini saya sudah membuat SOP bagian order kain dari PT Warna Tekstil Jaya. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu data order atau permintaan dari konsumen. Nah, di sini simbol flowchart-nya yaitu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Dan untuk yang kedua itu cek stok inventory kain, bila ada maka akan dilanjutkan ke proses. Namun bila tidak maka akan dilanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan lambang dari simbol input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang ketiga yaitu mencatat kain yang akan disorder. Di sini saya menggunakan simbol dari processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, selanjutnya di sini yang keempat itu mencatat kain yang akan disorder. Nah, di sini menggunakan simbol dari processing symbol. Nah, di sini kebanyakan saya menggunakan lambang flowchart processing symbol yang kotak-kotak ini ya. Yang keempat ini ya kegiatannya itu supplier mengecek stok ke gudang. Ketika stok kosong, maka akan dilakukan pengorderan oleh pihak supplier dan pihak Sogan. Harus menunggu sampai datang, terus bayar kemudian dikirim menjadi stok inventory Sogan. Nah, yang kelima di sini, jika kain di supplier ada, kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak Sogan ke supplier. Kegiatan selanjutnya yaitu pihak supplier mengirim kain yang telah dipesan ke pihak Sogan. Yang terakhir yaitu kain menjadi inventory Sogan. Nah, dari cek stok inventory ini, jika mengalami kekosongan, maka jika ada stok kainnya, maka stok kain akan langsung diproses. Namun, ketika supplier atau cek store supplier, jika kosong stok kainnya, maka harus menunggu dulu. Lanjut, jika sudah datang, maka langsung bayar di sini. Lanjut kirim. Setelah dikirim, inventory besar di sini terjadi. Selanjutnya untuk dokumen-dokumennya di sini yaitu dokumen yang pertama yaitu dokumen dinyatakan lengkap, yang kedua penerimaan berkas, yang ketiga pencatatan berkas, yang keempat pengecekan stok,
Dan yang kelima adalah pengerahan akan proses pembayaran ke supplier. Yang terakhir yaitu pengiriman kepada inventory konsumen. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.